warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainal Arifin, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam, SD Negeri 019 Balikpapan Barat, dengan NIM 2511301208. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025, LKPT Winsi Samarinda. Pada hari ini, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 019 Balikpapan Barat. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 2 dengan materi ketentuan sholat fardu, azan, dan iqomah. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak dengan pembelajaran agama Islam. Nah, itu kemudian coba ketua kelasnya maju ke depan. Persiapan berdoa dimulai. Makasih. Silakan duduk. Sekarang Bapak absen. Subhan. Din. Arkan. Terus Bilkis. Oh, ada yang tidak hadir ya? Berapa orang tadi? Dua orang. Oh, siapa namanya? Oke, baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Oke, berdiri. Kita akan memasuki tentang pembelajaran sholat 5 waktu, kemudian azan, dan juga iqomah. Tahu nggak kalian tentang sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu ada apa saja? Yang pertama, Subuh,
itu menandakan waktu masuknya sholat. Kemudian setelah itu apabila hendak mengerjakan sholat maka sebelumnya kita iqamah. Ya. Sholat apa yang sudah kalian kerjakan pagi tadi? Sholat subuh. Kemudian apakah kalian sudah pernah melafalkan azan? Khususnya laki-laki sudah pernah. Bisa aja enggak? Bisa. Terus yang iqamah siapa yang bisa? Oke ya. Kalau laki-laki harus bisa azan dan juga iqamah karena itu kewajiban laki-laki. Perempuan boleh azan sama iqamah enggak? Boleh enggak? Tidak, tidak boleh. Oke. Ayo kita menyanyikan dengan semeriahnya, menyanyikan lagu sholat 5 waktu bersama-sama. Oke. Sholat yang pertama tadi apa? Zuhur 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Jadi totalnya semua ada berapa rakaat? 17. Oke, semua sudah paham? Jumlah rakaat itu ada 17. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu menyebutkan arti dan macam-macam sholat fardu. Arti sholat fardu itu artinya adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Azan itu menandakan bahwa masuknya waktu sholat. Setiap masuk waktu sholat maka akan berkumandang azan yang dibacakan oleh muazin, menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian arti dan tata cara iqamah. Iqamah itu menandakan waktunya melaksanakan sholat berjamaah. Apabila kalian biasa ke masjid terus melaksanakan sholat berjamaah, nah di sana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah biasanya muazzinnya iqamah, menandakan bahwa sholat kita akan segera dilaksanakan. Kalau azan menandakan waktu sholat telah tiba, sedangkan iqamah adalah bertujuan menandakan melaksanakan sholat berjamaah akan dikerjakan. Terus mempraktikkan tata cara sholat fardu, azan dan iqamah. Nah, di sini ada contoh. Ada 5 gambar. Di sini ada yang mencontohkan bermacam-macam kegiatan. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan salah satu gambar di depan?
Bagi yang tahu boleh angkat tangan. Siapa namanya? Sebutkan namanya dulu. Aska. Kira-kira kamu mau menunjuk gambar yang sebelah mana? Sebelah ini, kanan, sebelah kiri. Ini. Kira-kira dia gambarnya sedang apa? Lagi azan. Ya, betul. Ini sedang mempraktikkan azan. Ada lagi yang lain? Ya, siapa namanya dulu? Aura. Gambar yang mana Aura? Yang ini. Sedang apa dia? Sholat berjamaah. Berbuat? Ya, ini namanya sholat berjamaah bersama keluarga. Ya. Nah, sedangkan yang ini ketika orang sholat berjamaah ada yang bermain. Apakah boleh bermain saat orang sholat? Tidak boleh ya. Kita harus khusyuk. Nah, paham anak-anakku? Oke. Next, kita lanjut. Apakah itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada kaum muslim atau umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana Allah memerintahkan kita bahwasanya sholat itu wajib bagi umat Islam, ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua zuhur. Nah, subuh ini waktunya sebelum matahari terbit. Kalau zuhur waktu matahari pas berada di tengah. Kalau asar agak turun. Kalau maghrib saat matahari terbit. Yang terakhir apa? Isya itu saat malam hari. Kalian bisa menyebutkan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? 3. Yang pertama Islam. Yang kedua yang ketiga yang pertama Islam. Itu sudah pasti wajib karena sholat itu cuma untuk orang Islam. Yang kedua itu berakal sehat. Orang yang berakal sehat adalah bagus pikirannya, sehat badannya, ya. Orang yang mabuk atau orang yang pikirannya terganggu itu tidak wajib sholat. Tapi kalau kita otaknya sehat, pikiran kita sehat, wajib sholat. Seperti orang yang gangguan jiwa, itu dia tidak wajib sholat. 3 itu balik. Balik itu artinya orangnya sudah berakal dan bisa membedakan baik dan benar. Itu namanya balik. Ya, bisa sudah berakal dan bisa membedakan mana baik, mana benar. Seperti kalian sudah wajib sholat. Syarat sah sholat yang pertama dalam posisi gambar pertama, Pak. Suci dari haid dan nifas. Suci itu berlaku laki-laki dan perempuan. Sedangkan haid dan nifas itu untuk perempuan. Suci itu berlaku laki-laki dan perempuan. Karena kita semua kadang bisa najis, kadang kita bisa kotor. Tapi kalau haid nifas itu terkhusus untuk perempuan. Jadi saat kita berwudu harus terlepas dari namanya hadas besar, hadas kecil, haid dan nifas. Jadi namanya bersuci. Kedua, untuk perempuan menutup aurat. Ya. Umat Islam diwajibkan menutup aurat agar seluruh
tubuh bagiannya tertutup, terjaga dari pandangan laki-laki dan juga menutup aurat karena perempuan batas aurat dari muka sampai kaki. Yang ketiga, apa itu gambarnya? Masuk waktu sholat. Nah, ada mukul beduk, itu biasanya menandakan waktu sholat. Dalam habis beduk biasanya azan. Nah, rukun sholat ada berapa? 13. Ada berapa? 13. 13. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang kesebelas, yang kedua-belas, dan yang terakhir adalah tertib berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Itu namanya tertib atau berurutan. Jadi apabila ditanya berapakah rukun sholat itu ada berapa? 13. Seperti berdiri, niat dan seterusnya sampai tertib. Nah, niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Bagi kita itu adalah niat. Tanpa ada niat, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Maka wajib niat itu kita tanamkan, karena sesuatu yang diniatkan pasti baik. Kita sholat subuh, maka niatnya harus sholat. Kalau niatnya sholat zuhur boleh enggak? Tidak boleh. Kapan niat itu diletakkan? Saat kita mengangkat tangan. Misalnya nih, sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allah, dalam hati kita meniat, aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kita masih menyebut sendiri itu Allahu Akbar sampai kita menyebut Akbar. Lalu kita habis juga membaca niat dalam hati. Kalau belum bisa, kita belajar ya. Namanya juga belajar, walaupun salah tidak berdosa. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar dan menandakan sholat waktu dimulai sholatnya ya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Di sini juga kita meletakkan niat dalam hati. Setelah niat takbir, kita membaca surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua ya. Setelah membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surah apa? Surah pendek ya. Ruku adalah membungkukkan badan, meletakkan tangan di lutut ya. Punggung lurus dan tangan di lutut. Membacanya apa? Bacanya apa? Subhana. Oke, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kemudian iktidal. Iktidal yaitu berdiri tegak setelah ruku. Kita berdiri kemudian membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Sami Allahu liman hamidah. Membaca Rabbana lakal hamdu wa fil ardh. Ya.
Kemudian setelah iktidal kita sujud. Sujud, letakkan dahi sama hidung kena untuk tempat sujud kita. Ya. Kemudian kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai. Bacanya apa? Subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Itu sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Doanya apa? Tasyahud awal itu di rakaat kedua. Kemudian ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini sebelum salam. Nah, tasyahud ini sebelum salam. Bacanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah assalamu alaika Tuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina sholihin. Ya, itu duduk tasyahud akhir. Salam artinya setelah duduk tasyahud akhir kita memalingkan muka ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Nah, itu dinamakan salam. Bacanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian mengatakan sholat pun selesai. Kita belajar tentang azan. Azan apa tadi? Menandakan waktu masuknya sholat. Azan menurut bahasa artinya seruan atau panggilan. Azan adalah seruan bahwa telah masuk waktu fardu. Bacaan azan dibaca dengan lantang dan berirama. Azan dilakukan dengan posisi berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, ini contoh baca-bacaan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Nah, kalian simak ya. Simak. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Setelah azan biasanya ada iqamah. Kalau muadzinnya sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalian bisa segera berdiri karena sholat akan segera dimulai, kemudian merapikan, meluruskan saf barisannya. Ini contoh bacaan iqamah. Setelah itu, ini adalah contoh bagaimana orang akan qomat. Nah, kita simak. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kesimpulannya adalah salat adalah rukun Islam yang rukun Islam ada berapa? Nah, yang pertama sahah, yang kedua yang ketiga puasa, yang keempat apa? Ya, yang kelima naik bagi mampu. Terus sholat fardu dalam sehari terdiri dari 5. Yang pertama pasli. Nah, ya, sholat ke atas gerakan dan badan harus dilafal. Sekarang Bapak akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu di sekitar 10 menit. Bapak akan membagikan kertas LKPD, ya. Dan kelompok, kan Bapak sudah membagikan setiap kelompok-kelompoknya. Jadi nanti kalian kerjakan dan ini akan Bapak bagikan. Oke, sekarang dulu Bapak bagikan sendiri, ya. Oke, itu kalian baca-baca, kalian lihat, baca-baca sambil kalian isi pengerjaan di situ. Oke, anak-anakku, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke tempat ketuanya masing-masing. Mungkin bertanya, siapa yang di sini bisa mencontohkan iqamah? Ya, silakan maju Subhan. Dia akan mencontohkan bagaimana cara iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Sholat 5 waktu dalam sehari ada berapa? Nah, sebutkan kelimanya. Ya, subuh berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Ya, betul. Kita ikutin sama-sama.
Telah dipahami? Iya. Sudah paham semua? Kalau paham, setelah ini kemudian Bapak akan memberikan tugas evaluasi, memberikan soal yang kemudian nanti kalian kerjakan, ya. Jadi nanti kalau memberikan, kalian mengerjakan soal tersebut. Kemudian aja baca-bacanya ya. Ya, sudah? Sudah. Boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Oke, baik. Berdasarkan kegiatan yang telah dipelajari hari ini, Bapak menyimpulkan adalah azan bertujuan untuk seruan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Dan umat Islam itu wajib namanya sholat 5 waktu. Sementara iqamah menandakan bahwa waktu sholat berjamaah akan segera dimulai. Ya, itu kesimpulannya. Dalam pembelajaran kita hari ini, apakah kalian semua merasa senang? Bahagia? Ya, alhamdulillah. Inilah terakhir kunjungan kita. Untuk minggu depannya juga kita akan melanjutkan ke pembelajaran bab 5, yaitu tentang Nabi Idris, ya. Untuk pembelajaran di minggu depan. Pembelajaran hari ini Bapak persilakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Doa dimulai. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.